Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimanakah kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Sofi Anindia Putri dari Pendidikan Akuntansi IUP 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Accounting, Teaching, Learning, Design, and Strategy. Dalam dunia pendidikan, terdapat berbagai model pembelajaran yang bisa kita gunakan dan kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan pada setiap mata pelajaran tertentu. Untuk melibatkan peran aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar, ada berbagai cara yang dilakukan oleh seorang guru. Salah satunya adalah dengan menerapkan macam-macam model pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran yang bisa digunakan untuk melibatkan peran aktif siswa. Salah satunya adalah model pembelajaran inquiry. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, karakteristik pendekatan, dan langkah-langkah dalam model pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah pengertian model pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry biasa disebut dengan model pembelajaran penemuan, di mana model pembelajaran ini membuat peserta didik untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan dengan cara yang sistematis, kritis, logis, dan dianalisis dengan baik. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik model pembelajaran inquiry meliputi yang pertama, menekankan pada penemuan dan pencarian. Lalu selanjutnya, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Yang ketiga, peran guru di sini adalah sebagai pembimbing dan fasilitator peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis sehingga peserta didik dapat merumuskan kesimpulan. Jadi untuk menciptakan karakteristik tersebut, peran guru di sini sangat menentukan. Di sini guru tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi, meskipun hal itu sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Menurut Sun dan Trowbridge dalam Emuliasa tahun 2007 dijelaskan ada 3 model atau 3 pendekatan dalam pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah pendekatan inquiry terpimpin atau guided inquiry. Jadi, dalam pendekatan ini kita menggunakan pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk membimbing siswa. Jadi dalam hal ini guru mempunyai tugas untuk membimbing dan mengarahkan siswa agar mereka bisa berpikir secara luas. Pemberian bimbingan oleh guru tentunya dilakukan berdasarkan tingkat pengalaman dan perkembangan siswa itu tersebut. Pendekatan ini biasa digunakan kepada siswa yang baru saja atau belum pernah memiliki pengalaman pembelajaran inquiry. Yang selanjutnya ada pendekatan inquiry bebas atau free inquiry. Jadi dalam pendekatan inquiry bebas, siswa dibolehkan atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penelitian sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Tentunya dalam hal ini siswa dituntut untuk dapat menggali informasi, untuk dapat mengidentifikasi dan merumuskan berbagai macam persoalan yang hendak diselidiki secara berkelompok. Lalu yang terakhir adalah pendekatan inquiry bebas yang dimodifikasi. Dalam pendekatan ini, di mana guru memberikan suatu permasalahan atau pertanyaan kepada siswa, sehingga dalam keadaan di sini siswa dituntut untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, maupun prosedur penelitian. Nah, dari pengertian karakteristik dan pendekatan pembelajaran inquiry tersebut, saya akan mencontohkan contoh penerapan pembelajaran inquiry dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, materi yang akan saya pilih adalah nilai guna atau utility. Pada materi ini, saya menggunakan pendekatan inquiry bebas yang dimodifikasi. Nah, untuk memperjelas contoh penerapan dalam mata pelajaran ekonomi, saya akan menampilkan ilustrasi dalam video berikut. Terdapat 6 langkah atau 6 tahap pada penerapan model pembelajaran berbasis inquiry. Yang pertama adalah tahap orientasi. Guru memberikan pengenalan tentang teori kepuasan secara garis besar. Pengenalan tentang teori
Teori nilai guna atau utility yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsikan barang-barang. Selanjutnya, guru memberikan penjelasan mengenai hukum Gosen. Berlaku bahwa semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, maka tambahan nilai kepuasan yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsikan akan menurun. Di tahap yang kedua adalah merumuskan masalah. Setelah guru menjelaskan kepada peserta didik berkenaan dengan teori nilai guna, guru mengajak peserta didik untuk merumuskan masalah dari proses pengamatan video bersama-sama. Rumusan masalah yang berhasil dirumuskan oleh peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan antara tingkat kepuasan pada konsumsi 1 gelas es teh pertama, 1 gelas es teh kedua, dan 1 gelas es teh ketiga? Lalu yang kedua, bagaimana pertumbuhan tingkat kepuasan pada konsumsi 1 gelas es teh pertama, 1 gelas es teh kedua, dan 1 gelas es teh ketiga? Tahap yang ketiga adalah membuat hipotetis. Setelah peserta didik bersama-sama merumuskan masalah, kemudian guru mengajak peserta didik untuk membuat hipotetis secara bersama-sama. Hipotetis yang berhasil dirumuskan oleh peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan antara tingkat kepuasan pada konsumsi 1 gelas es teh pertama, 1 gelas es teh kedua, dan 1 gelas es teh ketiga. Hipotetis yang kedua, adanya penurunan tingkat kepuasan pada konsumsi 1 gelas es teh pertama, 1 gelas es teh kedua, dan 1 gelas es teh ketiga. Tahap yang keempat adalah mengumpulkan data. Kemudian, guru menampilkan video tentang teori kepuasan di hadapan peserta didik. Ilustrasi dari video yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Siang hari, matahari sangat panas. Andi sedang merasa kehausan dan memutuskan untuk mampir ke warung. Ia memesan 1 gelas es teh. Langsung saja ia menghabiskan 1 gelas es teh tersebut dalam waktu sekejap. Komentar yang ia berikan setelah menghabiskan 1 gelas es teh tersebut adalah, segar. Kemudian, ia membeli kembali 1 gelas es teh tambahan dan dihabiskan dalam waktu yang lama karena sambil berbincang-bincang dengan pembeli yang lain. Tak ada komentar terhadap es teh kedua ini. Ia mendapatkan bonus dari penjual karena telah membeli 2 gelas es teh. Karena sudah merasa terlalu banyak mengkonsumsi air, dia hanya menghabiskan setengah gelas es teh dan segera meninggalkan warung es teh itu. Lalu tahap selanjutnya adalah menguji hipotetis. Dari hasil pengamatan, video menunjukkan terdapat perbedaan antara tingkat kepuasan pada konsumsi 1 gelas es teh pertama, 1 gelas es teh kedua, dan es teh ketiga. Terlihat dari respon Andi yang berbeda saat mengkonsumsi es teh gelas pertama, kedua, hingga ketiga. Komentar segar dan dihabiskan disusul dengan penghabisan es teh tanpa berkomentar lalu tidak dihabiskan menunjukkan adanya pengaruh tingkat kepuasan pada konsumsi 1 gelas es teh pertama dan selanjutnya. Setelah itu, peserta didik bisa menarik kesimpulan. Dari hasil pengamatan video tersebut, peserta didik dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara tingkat kepuasan pada konsumsi pertama, kedua, dan ketiga, sesuai dengan hukum marginal utility yang semakin menurun, law of diminishing marginal utility. Nah, dari penerapan pembelajaran berbasis inquiry pada video tersebut, menjadikan siswa bisa berperan aktif secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar di sini yang dimaksud adalah mental, intelektual, dan sosial emosional, serta keterarahan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Tentunya dari proses pembelajaran inquiry itu sendiri menimbulkan rasa percaya diri pada siswa tentang apa yang telah mereka temukan dari kegiatan yang telah mereka lakukan. Demikian penjelasan mengenai model pembelajaran inquiry yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata baik dari segi materi maupun non-materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini kita masih sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.